I was working in Indonesia, so I was deputy head of delegation based in Jakarta. So I was there basically when the tsunami hit. I was stationed there and I had to deal with the immediate aftermath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandu Dana Iswara dengan NIM 20040704090. Perkenalkan, nama saya Muzaki Ubaidillah, nomor induk mahasiswa 2004 0704 120. Saya Hafiz Firmansyah Aksa Putra dengan NIM 2004 070 4124. Saya Erdian Oktabima Dewangga, NIM 2004 0704 128. Di sini kami akan menjelaskan terkait Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum Internasional. Sebelum kita membahas ICRC atau Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional, apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional ialah sesuatu yang dapat dikenai hak dan kewajiban terhadap hukum internasional. Di antaranya ada negara, organisasi internasional, individu, Vatikan atau Tahta Suci, pemberontak atau belligerent, perusahaan multinasional atau transnasional, dan yang akan kita bahas ialah ICRC atau Palang Merah Internasional. Tujuan dan sejarah ICRC. Pembersihan etnis yang terjadi di Eropa, yakni di negara bekas Yugoslavia. Konflik antar etnis di Rwanda pun kembali mengejutkan nurani dunia. Rangkaian peristiwa Perang Dunia I dan II, serta berbagai perang atau konflik-konflik dalam negeri tersebut, turut memberikan kontribusi bagi pembentukan dan penyempurnaan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional pada tahun 1864 telah melahirkan Konvensi Jenewa yang berisikan tentang perawatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan perang. Berkaitan dengan pembentukan Komite Palang Merah Internasional atau International of the Red Cross (ICRC), banyak dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku A Memory of Solferino yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Tahun 1863 adalah tahun pembentukan organisasi sukarelawan yang disiapkan untuk membantu perang yang kemudian dikenal dengan Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Dalam ruang lingkup yang terbatas, kedudukannya tersebut diperkuat dengan berbagai perjanjian dan konvensi Palang Merah Internasional, antara lain Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Telah banyak mengambil bagian dalam upaya melindungi korban kejahatan internasional, memberikan bantuan kemanusiaan, meminimalisir dampak terjadinya kejahatan internasional atau membuat perang menjadi humanis, menggunakan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang kemudian diterapkan di seluruh dunia. Fungsi dan peran ICRC. Yang pertama, monitoring. Dalam fungsi ini, ICRC melakukan pengamatan dan penilaian terhadap kondisi konflik yang sedang terjadi. Dalam konflik tersebut, apakah masih terdapat prinsip-prinsip hukum humaniter yang diterapkan di dalamnya atau tidak. Setelah itu, ICRC memberikan penilaian apakah prinsip hukum humaniter internasional tersebut apakah masih relevan digunakan dalam konflik yang terus berkembang di berbagai negara ke depannya. Berdasarkan hal itu, ICRC akan mempersiapkan langkah penyesuaian dan pengembangan jika ternyata terdapat ketidaksesuaian antara konflik dengan hukum humaniter internasional yang sedang berlaku. Yang kedua, katalisator. Fungsi katalisator merupakan fungsi tindak lanjut dari fungsi monitoring. Setelah melakukan monitoring, ICRC melakukan diskusi dengan pemerintah dan para ahli untuk menemukan kemungkinan pemecahannya. Yang ketiga, promosi. Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya telah ditandatangani hampir seluruh negara sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai. Tetapi,
ternyata tidak semua pihak memahami bagaimana hukum humaniter internasional berjalan dan berlaku. Bahkan, masyarakat sipil cenderung acuh tak acuh perihal ini. Padahal, pemahaman dan pelaksanaan hukum humaniter internasional ini bersangkutan dengan keberhasilan terwujudnya perdamaian internasional. Yang keempat, pelindung. Selain melakukan perlindungan terhadap para korban, ICRC harus mengawasi dan melindungi hukum humaniter internasional agar dilaksanakan dengan benar dan damai. Yang kelima, melakukan tindakan nyata. ICRC berkontribusi langsung dengan tindakan nyata dalam menerapkan hukum humaniter internasional di dalam situasi konflik. Selain memberikan bantuan ke korban-korban konflik, ICRC wajib mengingatkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai hak-hak setiap individu korban untuk mendapatkan perawatan yang layak. Yang terakhir yaitu pengawas. Dalam fungsi ini, ICRC diharuskan menjadi pengingat bagi pihak-pihak yang berkonflik dan masyarakat internasional ketika telah terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional, apalagi jika sudah berada di tahap yang serius. ICRC menggunakan cara damai dalam memberikan teguran, yaitu berupa dialog langsung atau pembicaraan pribadi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Ketika cara ini gagal, maka ICRC kemudian akan membawa masalah ini ke ranah internasional dan melibatkan masyarakat internasional, bahkan melibatkan PBB sekalipun. Selanjutnya, mengapa ICRC menjadi subjek hukum internasional? Karena ICRC turut ikut serta membantu dan melindungi para korban kejahatan internasional, serta sebagai lembaga penegak hukum humaniter internasional. Salah satu contoh peran ICRC membantu Aceh dan PMI mengatasi tsunami selama 3 minggu setelah terjadi tsunami. Staf ICRC melakukan asesmen ke lebih dari 90 lokasi penampungan di Banda Aceh. Kabupaten Aceh Besar, Pidi, Berewen, dan Lok Sumawe, mereka dengan cepat melakukan asesmen yang langsung dilanjutkan dengan distribusi makanan dan bantuan kemanusiaan. Terdiri dari perlengkapan kebersihan, pakaian, dan bahan dasar rumah tangga. Segera setelah tsunami, ICRC menyediakan bahan logistik dan dukungan keuangan untuk kegiatan PMI. Awalnya PMI terfokus pada mengevakuasi barang bantuan mati dan mendistribusikan. Komponen lain dari gerakan juga telah beroperasi di Provinsi Aceh sejak tsunami. Ini termasuk Federasi Aceh sejak tsunami, termasuk Federasi Internasional Palang Merah, dan banyak nasional dan Bulan Sabit Merah. ICRC saat ini, anggotanya terdiri dari berbagai macam gerakan seperti IFRC dan 189 himpunan lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah PMI atau Palang Merah yang ada di Indonesia. Stafnya sendiri bersifat sukarela dan bantuan-bantuan yang diterimanya berasal dari negara-negara anggota, baik itu berupa uang dan barang atau bisa juga kiriman utusan atau delegasi sukarela untuk membantu staf ICRC lainnya saat terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.